Ketika kita beribadah secara offline, biasanya tangga ini menjadi saksi sejarah ketika ada yang berulang tahun. Tapi tunggu dulu, kita belum bisa memang mengabadikan momen ulang tahun secara langsung di tangga ini. Minggu ini kita masih beribadah secara online. Dan dalam ibadah online kali ini kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Charles Nehemia dengan tema dalam penyertaannya dari Mazmur 91 ayat 15. Dukung terus pelayanan GBI Rosifina dengan cara memberikan persembahan dan persepuluhan ke nomor rekening 66001179 dan 70, nomor rekening BCA atas nama Bapak Thomas Cipta Mustika. Lalu apa saja kegiatan di GBI Rosifina dalam pekan ini? Ini dia. Momen ulang tahun biasanya kita rayakan di sini. Kita memang tidak bisa memberikan ucapan secara langsung. Namun Anda bisa memberikan ucapan secara daring kepada mereka yang berulang tahun dalam pekan ini. Siapa saja mereka? Ini dia. Jemaat yang terkasih, pemerintah saat ini masih terus melakukan upaya vaksinasi. Nah, untuk mendukung upaya vaksinasi tersebut agar kita terbebas dari corona, teruslah lakukan protokol kesehatan. Apa saja itu? Menjaga jarak, mencuci tangan dengan bersih menggunakan sabun, dan juga menggunakan hand sanitizer. Dan jangan lupa untuk terus menggunakan masker. Makan makanan yang bergizi, berolahraga secara teratur, dan juga istirahat secukupnya. Jika tidak ada kegiatan yang terlalu penting, sebaiknya Anda di rumah saja. Sesaat lagi kita akan beribadah. Namun sebelumnya, saya undang Anda terlebih dahulu untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, bersyukur kalau saat ini kami masih bisa beribadah, walaupun secara online. Tapi Tuhan boleh bertahta dalam setiap pujian, dalam setiap apapun yang kami lakukan di ibadah kali ini. Tuhan mau tutup bungkus setiap pelayan-Mu dan orang-orang yang bersama kami dalam ibadah kali ini. Tuhan bersama dengan kami di atas ibadah kali ini. Tuhan bersama dengan kami. Biarlah segalanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Terpuji-puji nama Engkau. Haleluya. Amin. Jemaat yang terkasih, sesaat lagi kita akan beribadah secara online. Jangan lupa untuk tetap mematuhi himbauan ibadah online di awal perjumpaan kita tadi. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan, penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, kau perlindunganku. Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidup.
terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Benar Tuhan, Kaulah kekuatan kami ya Bapa. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku, Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku. Yesus, padamu ku berseru, benar Yesus, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kami berseru padamu Tuhan. Benar Yesus, Kaulah kekuatan kami, Kaulah penolong kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kasih setiamu. Sungguh Engkau besar Tuhan, sungguh Engkau Allah yang mulia ya Bapa. Kami berseru kepadamu Yesus, sungguh kami mau berseru kepadamu Tuhan. Oh haleluya Yesus. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Haleluya, beri kemuliaan bagi Dia. Haleluya, benar Tuhan, kami berseru hanya kepadamu ya Bapa.
Engkaulah penolong kami, Engkaulah kekuatan kami. Terima kasih untuk sepanjang minggu ini Engkau menyertai setiap kami. Biarlah hari ini Tuhan kami mau memberikan yang terbaik buat Engkau. Biarlah setiap pujian dan penyembahan kami itu boleh berkenan di hadapan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi sidang jemaat Tuhan yang dikasihi olehnya. Hari ini adalah harinya Tuhan. Mari kita bersuka cita bersama-sama. Mari kita masuk ke gerbangnya dengan penuh hati yang sukacita. Haleluya. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Masuk gerbangnya dengan pujian. Berasmulah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru. Bersuka cita sekarang menyembah Dia. Masuk hadiratnya. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Amin. Masuk gerbangnya dengan pujian. Berasmulah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru. Bersuka cita sekarang, tinggikan Dia. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Haleluya. Mari masuk gerbangnya dengan hati yang bersyukur. Masuk gerbangnya dengan hati yang bersyukur. Masuk gerbangnya dengan pujian. Berasmulah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru. Bersuka cita sekarang menyembah Dia. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Masuk gerbangnya dengan pujian. Berasmulah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru. Bersuka cita sekarang, tinggikan Dia. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Benar Tuhan. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Tuhan hadir. Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Haleluya. Yes, haleluya. Beri kemuliaan bagi Dia. Ada sukacita, amin. Kita masih terus bersukacita karena Tuhan yang memberikan kita kegirangan. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah,
Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku, Dia girangkanku, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Haleluya. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari apa? Hari Haleluya. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, Dia girangkanku, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab. Mari angkat tanganmu, lambaikan. Oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku, Dia girangkanku, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita persiapkan hati kita, karena kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Firman-Nya berkata, walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau segala jalanmu. Amin. Terima kasih Yesus. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Haleluya Yesus. Tiada pernah ku ragukan sungguh kasih setiamu Tuhan. Haleluya Yesus. Setiap
Shalom, Jemaat Gereja Baptis Indonesia Rosip yang dikasihi Tuhan, juga Bapak Ibu dan Saudara sekalian dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Kita bersyukur boleh memasuki minggu yang kedua di bulan Maret tahun 2021. Saya percaya ini semua adalah anugerah Tuhan semata. Kita telah memuji dan menyembah Tuhan, sekarang kita akan mendengar dan belajar bersama tentang kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa bersama. Kami bersyukur Tuhan, hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada karena anugerah Tuhan. Dan kami bersyukur kami boleh dipersekutukan kembali dalam ibadah di minggu yang kedua di bulan Maret ini. Kami rindu untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman-Mu hari ini menguatkan kami dan meneguhkan kami bahwa penyertaan Tuhan sempurna dalam hidup setiap kami yang percaya dan mengasihi Tuhan. Berbicara kepada kami Tuhan, karena kami siap untuk mendengar. Segala hormat, puji, syukur kami kembalikannya kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan bersama dengan saya, amin. Amin. Puji Tuhan. Saya beri judul khotbah hari ini adalah jaminan penyertaan Tuhan. Nats kita dari Mazmur pasal 91 ayat yang ke-14 sampai 16. Kita akan zoom in di ayat yang ke-15. Sebagai introduction bagi saudara sekalian, kitab Mazmur ini terdiri dari 150 pasal, dan dari 150 pasal ini terbagi dalam 5 buku. Buku yang pertama itu Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 41, yang kedua pasal 42 sampai 72, yang ketiga pasal 73 sampai 89, yang keempat pasal 90 sampai 106, dan yang kelima 107 sampai 150. Dan setiap bagian dari buku nyanyian ini, Mazmur, ditutup dengan doksologi dengan kata amin, ya amin, atau kata haleluya. Nah, Mazmur pasal 91 ini adalah Mazmur kedua dari buku yang keempat dalam kitab Mazmur setelah Mazmur 90. Ya, Mazmur 90 itu merupakan doa Musa, dan Mazmur 91 ini adalah jawaban atau jaminan Tuhan, ya, respon atas doa Musa di pasal ke-90. Yang luar biasa dari Mazmur pasal 91 ini adalah disebutkan 4 nama Allah yang menjadi jaminan dalam janji penyertaan Tuhan atas hidup kita. Ayat yang pertama dan kedua dikatakan orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi. Yang pertama, El Elyon, God Most High. Dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Kedua, El Shaddai, God Almighty, akan berkata kepada Tuhan. Perhatikan, Tuhan semuanya huruf besar. Yang ketiga, berbicara mengenai Yahweh, Jehovah, akulah Tuhan, gitu ya. Lanjut, tempat perlindungan dan kubu pertahananku. Yang keempat, Allahku. Ini berarti Elohim, God the Creator, Allah pencipta semesta yang dapat ku percayai. Jadi waktu kita melihat, ya, berbicara tentang pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan, janji Tuhan yang diberikan Tuhan yang seharusnya, ya, bagi kita semua, maka seharusnya kita diingatkan bahwa yang memberikan jaminan kepastian itu adalah Allah yang maha tinggi. Dia Allah yang maha kuasa, Allah pencipta segalanya, dan Allah pemilik segalanya. Dan hari ini saya berdoa agar kiranya firman Tuhan ini memberikan kekuatan, keyakinan, dan kepastian akan jaminan penyertaan Tuhan atas hidup kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Percaya katakan amin. Haleluya. Nah, sekarang kita masuk dalam pembahasan jaminan penyertaan Tuhan ini. Ada yang bertanya, Bapak Ibu sekalian, dari mana sih kita tahu bahwa Mazmur 91 ini, karena ini merupakan Mazmur yang cukup favorite atau populer, ya, terutama di masa-masa pandemi ini. Dari mana kita tahu bahwa Mazmur 91 ini merupakan jaminan penyertaan Tuhan atas hidup kita? Bapak sekalian, kalau kita baca Mazmur pasal 91 ini terdiri dari dua bagian, ya. Yang pertama di ayat yang 1 sampai 13, ya, menjelaskan seruan atau doa kepada Tuhan. Pemazmur berdoa kepada Tuhan yang ditujukan kepada orang lain, ya. Di ayat ketiga dikatakan, sungguh dialah yang melepaskan engkau. Ya, ayat keempat, dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, gitu ya. Ayat kelima,
engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, dan seterusnya. Tuhan disebutkan sebagai pronoun, kata ganti orang ketiga, dia, ya, nya. Sedangkan engkau sebagai kata ganti orang kedua. Tetapi di ayat yang ke-14 sampai 16, the tone has changed. Nadanya berubah. Bukan lagi mazmur yang diucapkan oleh manusia kepada Tuhan, tetapi ketiga ayat terakhir ini merupakan mazmur yang diucapkan dari Tuhan untuk manusia. Mari kita baca ayat yang 14 sampai ayat yang ke-16, Mazmur 91. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku, kata Tuhan, akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Ayat 16, dengan panjang umur akan ku kenyangkan dia, dan akan ku perlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Tiga ayat terakhir ini merupakan God's assurance, jaminan Tuhan atas hidup manusia, ya. Karena ketiga ayat terakhir ini, ya, merupakan ayat yang sangat pribadi. It's very personal. Karena tidak ada lagi kata ganti orang ketiga, tetapi hanya dua pribadi. Aku, Allah, El Elyon, El Shaddai, Yehova, dan Elohim itu, dan dia, manusia, ya, pemazmur, bisa jemaat, atau setiap orang yang percaya kepada Tuhan dan hatinya melekat kepada Tuhan. This is a good news, saudara sekalian. Kalau saudara merupakan, dan saya merupakan bagian dari orang-orang yang dimaksud dalam Mazmur pasal 91 ini, orang yang melekat kepada Tuhan, orang yang percaya pada Tuhan, maka saya yakin dan percaya setiap jaminan penyertaan Allah akan juga menjadi bagian hidup saudara dan saya. Sekarang kita masuk dan zoom in pada ayat yang ke-15. Firman Tuhan berkata, bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Ada 4 jaminan Allah, atau saya sebut ada 4 keywords dalam ayat yang ke-15 ini. Yang pertama dikatakan, I will answer. Aku akan menjawab. Yang kedua, aku akan menyertai dia. I will be with you. Yang ketiga, aku akan meluputkannya. I will rescue you. Dan yang keempat, aku akan memuliakannya. I will honor him. Mari kita akan bersama-sama melihat 4 keywords atau 4 janji penyertaan Tuhan ini. Yang pertama dikatakan, aku akan menjawab. I will answer. Ini berbicara mengenai God's attentiveness, perhatian yang sangat dari Tuhan kepada manusia. Firman Tuhan tidak berkata, I might answer, aku mungkin akan menjawab. I can answer, saya dapat menjawab. Firman Tuhan juga tidak berkata, maybe I will answer when I can. Mungkin saya akan menjawab kalau saya bisa. Tetapi firman Tuhan katakan dengan jelas, I will answer. Aku akan menjawab. Ini merupakan sebuah pernyataan, sebuah jaminan bahwa Tuhan akan menjawab kita. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Namun, kita harus sadar Bapak Saudara sekalian bahwa jawaban Tuhan tidak selalu berupa persetujuan. It's not always an approval. Tetapi jawaban Tuhan mungkin bisa berupa refusal atau penolakan. Jawaban Tuhan juga mungkin berupa penjelasan atau pengertian. Jawaban Tuhan bisa merupakan janji. Jawaban Tuhan juga bisa berupa persetujuan namun dengan syarat. Tetapi apapun jawaban Tuhan, yang terpenting adalah ia mendengarkan, ia memperhatikan, dan ia menjawab seruan doa kita. Nah, poin yang pertama ini meyakinkan kepada kita bahwa Tuhan tidak pernah tertidur. He is always alert, He is fully reliable, dapat diandalkan. Dalam kamus Tuhan tidak ada kata cuti, nggak ada kata vacation, nggak ada kata tidak available. He is always available to you and to me. Seperti halnya firman Tuhan berkata dalam Yeremia pasal 33 ayat 3a. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal besar yang tidak terpahami. Maka waktu kita berseru kepadanya,
Tuhan akan menjawab kita. Tapi ada pertanyaan seperti ini. Tapi kenapa ya? Saya kok merasa kadang-kadang Tuhan seperti nggak peduli sama saya. Kenapa saya merasa sering Tuhan tuh nggak menjawab saya? Pertanyaannya adalah, do you call Him? Have you called on Him? Apakah engkau sudah memanggil Dia? New Living Translation katakan, when they call on me, I will answer. Waktu mereka memanggil aku, maka aku akan menjawabnya. Hari ini, coba kita introspeksi diri kita. Seberapa sering kita memanggil Tuhan? Atau kapan terakhir kali kita berseru kepada Tuhan? Apakah kita berseru kepada Tuhan waktu kita hanya dalam keadaan susah? Atau kita juga berseru kepada Tuhan waktu kita dalam keadaan baik? Atau mungkin sebaliknya, dalam keadaan baik kita mengucap syukur kepada Tuhan, kita berseru memuji Tuhan, tetapi waktu dalam keadaan susah, kita justru kecewa, mempersalahkan Tuhan dan tidak mau datang, apalagi berseru kepada Tuhan. Nah, hari ini saya mau ajak kita semua untuk lebih sering berseru kepada Tuhan dalam segala keadaan, di dalam segala waktu, at any time, at all times. Karena setiap kali kita berseru dan memanggil namanya, firman Tuhan katakan, maka Ia akan menjawab kita. Then the conversation starts. The relationship, hubungan itu akan dibangun. Bukankah lebih baik kita sering memanggil Tuhan daripada Tuhan yang memanggil kita? Kalau Tuhan panggil kita satu kali saja Bapak Ibu, waduh, ini berarti kita bisa langsung check out dari sini gitu ya. Jadi poin yang pertama, jaminan Tuhan atas hidup kita adalah bahwa Ia akan menjawab kita waktu kita memanggil Dia. Sekarang kita masuk dalam poin yang kedua, jaminan Tuhan yang kedua, keyword number 2. Bila Ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Kemudian, aku akan menyertai Dia dalam kesesakan. Poin yang kedua berbicara mengenai aku akan menyertai Dia dalam kesesakan. I will be with you in trouble. Ini berbicara mengenai God's presence, kehadiran Tuhan, penyertaan Tuhan. Dalam New Living Translation dikatakan, I will be with them in trouble. Ini menjelaskan bahwa I am with them, I am with Him. Ya, berasal dari kata asli imo anoki, yang berarti begitu ada masalah, as soon as the trouble comes, segera aku akan di sana. I am there. Bapak Ibu, ada satu pepatah yang kita mungkin sering dengar. A friend in need is a friend indeed. Teman yang sejati adalah teman yang ada di saat kita sedang membutuhkan atau ketika kita berada dalam kesulitan. A true friend, dengan kata lain, is a reliable friend. Teman sejati adalah teman yang dapat diandalkan. Dan memang jaminan Tuhan kepada kita adalah I will be with you. I am with you. Aku selalu menyertai dan berada bersama dengan kau. Kenapa? Karena Dia adalah Allah Immanuel. God is with us. Tuhan ada bersama kita. Tuhan beserta kita. Di Alkitab kata Immanuel dituliskan dalam tiga kali atau dalam 3 ayat. Yesaya pasal 7 ayat 14 yang merupakan nubuatan Nabi Yesaya tentang kelahiran Yesus. Yesaya pasal 8 ayat 8 dan Matius pasal 1 ayat 22 sampai 23 yang adalah penggenapan dari kitab Yesaya pasal 7 ayat 14 itu. Tetapi lebih dari itu, penyertaan Tuhan juga disampaikan oleh Tuhan Yesus sendiri sebelum Ia terangkat naik ke sorga, disaksikan oleh murid-muridnya di dalam Matius pasal 28 ayat 20b. Dia berkata, dan ketahuilah, and be sure of this. Amplified Version katakan, aku menyertai kamu senantiasa. Amplified katakan, I am with you always. Aku akan bersamamu perpetually, selamanya, ya, sampai, ya, 20b katakan, kepada akhir zaman, even to the end of the age, sampai kepada akhir zaman.
Saya teringat Bapak Ibu, waktu saya membaca, merenungkan poin yang kedua ini, saya teringat kepada kisah Sadrak, Mesak, dan Abednego dalam Daniel pasal 3. Ketika mereka disuruh menyembah dewa dan patung emas yang didirikan oleh Raja Nebukadnezar, dan mereka tidak mau melakukannya, maka hukumannya pada waktu itu adalah mereka harus masuk dan dipanggang di dalam dapur api. Nah, ini berbicara mengenai masalah tantangan yang ada di depan mata mereka. Tetapi kita lihat apa respons mereka terhadap Raja Nebukadnezar. Di Bapak Ibu bisa baca Daniel pasal 3 ayat 17 sampai 18. Ada satu quote yang saya suka yang melukiskan respons Sadrak, Mesak, Abednego terhadap apa yang Nebukadnezar sampaikan. Ini respon mereka. Quote ini katakan, "It is better to be in this fiery furnace with you than to be without you even in the safest place on earth." Lebih baik berada di tungku yang membara ini bersamamu Tuhan daripada tanpa Engkau bahkan di tempat yang teraman, tempat yang paling aman di bumi ini. Dan apa yang terjadi? Di ayat ke-24 dan 25 dari Daniel pasal 3, firman Tuhan katakan, ada orang keempat yang berada bersama dengan mereka. Dan orang keempat ini yang menyertai mereka di dalam perapian tersebut. Dialah Immanuel. Dialah Allah yang menyertai orang-orang yang hidup, yang taat, mengasihi, dan setia kepadanya. Hari ini, bukan situasi apa yang sering kita hadapi. Bukan bagaimana dan keadaan situasi kondisi sekeliling kita yang kita alami. Bukan di tempat di mana kita berada. Bukan seberapa besar atau kecil kesulitan yang ada di depan kita. Tetapi yang terpenting adalah siapa yang ada bersama dengan kita. Who is with us? Dialah El Elyon, dialah El Shaddai, dialah Yahweh, dialah Elohim, the Almighty God. Dan dialah yang menyertai kita. Dialah yang berada bersama dengan kita dalam segala keadaan. Termasuk dalam tantangan yang Bapak, Ibu, Saudara, dan saya hadapi hari-hari ini. Tapi firman Tuhan katakan, ia ada bersama dengan kita. Dan janjinya, ia bersama dengan kita hari ini sampai kepada kesudahan zaman. Haleluya. Dan doa saya adalah kita sebagai anak Tuhan yang percaya dan mengandalkan Tuhan dapat berkata seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego berkata, "It is better for me to be troubled while you are with me than to a feast without you, Lord." Bahasa Indonesianya, lebih baik aku berada dalam berbagai tantangan, namun Engkau bersamaku ya Tuhan, daripada aku hidup dalam pesta pora tetapi tanpa Engkau ya Tuhan. Hari saya berdoa biar kita semua diyakinkan bahwa penyertaan Tuhan sempurna atas kehidupan kita. Saya teringat akan satu lagu yang berkata refres seperti ini, Bapak Ibu. Selama ku menyembahmu, ku percaya bahwa mujizat pasti terjadi. Kemudian, nah ini yang kedua. Selama kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. God is our assurance. He is our Immanuel. Tuhan beserta dengan kita. Poin yang kedua, jaminan Tuhan atas hidup kita adalah bahwa Ia akan menyertai kita dalam kesesakan. God's presence is with you and with me. Sekarang kita masuk pada poin yang ketiga. Keyword yang ketiga, jaminan penyertaan Tuhan yang ketiga. Yang pertama, bila Ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Yang kedua, aku akan menyertai dalam kesesakan. Yang ketiga, aku akan meluputkannya. Dalam bahasa Inggris dikatakan, I will rescue. Nah, ini berbicara tentang God's protection atau perlindungan Tuhan. Dalam beberapa terjemahan dikatakan, I will rescue, aku akan melepaskan. I will save them, aku akan menyelamatkan. NIV katakan, I will deliver, aku akan membebaskan mereka. Nah, kata meluputkan di sini bukan saja berbicara mengenai terhindar, tetapi lebih dalam lagi ini berbicara mengenai tentang penyertaan Tuhan dalam hal menyelamatkan, melepaskan, dan membebaskan. Artinya begini,
Tuhan mampu meluputkan kita dari masalah yang ada di depan kita. Namun, sekiranya Tuhan izinkan kita harus berada di dalam permasalahan itu, maka Tuhan pasti menyertai kita. Dan Dia pasti sanggup menyelamatkan dan melepaskan kita. Sehingga akhirnya kita berada pada titik kemenangan bersama dengan Dia. Ingat Bapak Ibu, dalam Mazmur pasal 23 ayat 1-4, Mazmur Daud, Tuhan gembala yang baik. Tuhan adalah gembalaku, dikatakan, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku di jalan yang benar oleh karena namanya. Ayat keempat, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Mazmur 23 ini juga merupakan salah satu mazmur yang menjadi mazmur favorit bagi banyak orang. Kenapa? Karena Mazmur 23 ini menggambarkan situasi yang kontras, sangat berbeda satu dengan lainnya, namun menunjukkan sikap hati yang constant. Apa yang kontras? Ayat 1-3, keadaan sekelilingnya itu yang baik, Bapak Ibu. Yang pertama berbicara mengenai padang yang berumput hijau, segar, air yang tenang, damai, jiwa yang segar, sukacita. Namun ayat keempat terjadilah hal yang kontras itu. Dari semua yang hijau, segar, damai, berubah menjadi lembah kekelaman. Dalam bahasa Inggris, lembah maut. The shadow of the valley of death. Dan ini sangat bertolak belakang dengan ayat yang kedua dan ketiga. Situasi berubah 180 derajat. Tetapi pemazmur katakan, aku tidak takut bahaya. Kenapa? Ada sikap constant yang tersirat dalam Mazmur pasal 23 ini. Ini yang constant. Hati yang tidak takut, sikap hati yang tidak berubah, iman yang tidak goyah, keyakinan yang tidak pudar. Dan pemazmur tetap, dia nggak merasakan kekurangan, dia nggak merasa kesepian, dia nggak takut salah arah. Kenapa? Karena pemazmur percaya bahwa Tuhan, ayat yang pertama ini, Mazmur 23, all capital, berbicara mengenai Lord, Elohim, El Shaddai. Tuhanlah yang menuntun, menyertai, mencukupi, melindungi, dan menghibur. Dengan kata lain, Tuhan sanggup untuk melindungi, Tuhan sanggup untuk menyelamatkan dan membebaskan dia. Dan ayat ke-6 ditutup, membawa orang anak Tuhan yang percaya ini kepada rumah Tuhan yang kekal sepanjang masa. What a promise, Bapak Ibu sekalian. Oleh sebab itu, jaminan Tuhan ini tetap sama bagi setiap kita. Karena Tuhan kita tidak pernah berubah. Situasi can be contrast, dapat berubah. But the Lord is constant. Dia tetap sama. Apapun yang kau alami, susah maupun senang, Tuhan yang sama sanggup untuk melindungi, sanggup untuk membebaskan dan melepaskan kita dari situasi yang terburuk apapun. Dan bukan hanya itu, Dia dapat mengubah your burden into blessing, turn into blessing. Segala beban kita dapat diubah menjadi berkat, kekuatan, dan sukacita. Bukankah pemazmur ayat yang ketiga, pasal 30 ayat 12 katakan, aku yang meratap telah kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Haleluya. Kain kau bungkut telah kau buka, pinggangku kau ikat dengan sukacita. Itulah Yesus Kristus Tuhan kita. Izinkan saya share 3 ayat untuk meneguhkan poin yang ketiga sebelum kita masuk kepada poin yang terakhir, poin yang keempat. Di Mazmur pasal 34 ada 3 ayat yang meneguhkan poin yang ketiga, berbicara mengenai Tuhan yang meluputkan, Tuhan yang menyelamatkan, Tuhan yang membebaskan. Ayat ke-15, 17, dan 19. Ayat 15 dikatakan begini, mata Tuhan tertuju kepada orang benar, dan telinganya kepada mereka, kepada teriak mereka minta tolong. Ayat 17, apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar, perhatikan, dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. New Living Translation katakan, the Lord hears His people when they call. So when we call, the Lord hears. Ya, He rescues them. Dia
melepaskan, dia menyelamatkan mereka dari segala kesesakan atau segala masalah. Terakhir ayat yang ke-19, kemalangan orang benar banyak. Ya, the righteous faces many troubles. Banyak orang ya yang akan mengalami banyak ya masalah dan pergumulan kehidupan. Tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. But the Lord comes, NLT katakan, to rescue each time. Poin yang ketiga, jaminan Tuhan atas hidup kita adalah bahwa Ia akan meluputkan kita. He will rescue. Dia akan menyelamatkan kita, melepaskan kita, dan membebaskan kita. Dengan kata lain, Ia akan melindungi dan memeliharakan kita. Haleluya. Masuk kepada poin yang terakhir. Poin yang keempat. Atau jaminan penyertaan Tuhan yang keempat. Kembali pada Mazmur 91 ayat 15. Aku akan menjawab poin pertama. Aku menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya. Dan yang keempat, aku akan memuliakannya. I will honor them. Ini berbicara tentang God's promotion. Tuhan yang mengangkat hidup kita. Kata aku akan memuliakannya ini berasal dari kata akabedehu, yang berarti aku akan memuliakan dan memberi kehormatan yang datang dari Tuhan. Aku bahkan akan menunjukkan kepada orang-orang betapa aku sangat menghargai orang tersebut. Ini artinya Bapak Ibu sekalian, hidup kita ini akan menjadi kesaksian bagi banyak orang. Karena hidup kita diangkat Tuhan menjadi mulia dan berharga. Bukan hanya di mata Tuhan, tetapi di mata banyak orang. Kenapa? Karena Tuhan yang memberikan kemuliaan, Tuhan yang memberikan penghargaan itu dalam hidup kita. Yang luar biasa Bapak Ibu, kalau dalam dunia ini kita tahu bahwa ketika manusia memberikan sebuah penghargaan, biasanya itu ada dasarnya, dan biasanya itu berdasarkan either performance-nya atau pencapaiannya, dari achievement. Bisa juga berupa tergantung dari skill atau kemampuan atau track record orang tersebut. Namun ketika performance, achievement, dan skills kita itu menurun, atau ada orang lain yang melebihi kita, maka penghargaan itu bisa berubah atau berpindah tangan. Tetapi lain halnya dengan Tuhan kita. Ketika Ia memberi jaminan penghargaan bagi kita, yang dilihat adalah iman dan percaya kita, perhatian kita, ketaatan kita, dan kasih kita kepadanya. Mazmur pasal 84 ayat 11-12 katakan, sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tak bercela. Ya Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepadamu. Haleluya. Nah, sebagai penutup, Bapak sekalian, saya akan mengakhiri firman Tuhan dengan satu hal yang akan memvalidasi janji Tuhan ini. Sebagai review ya, saya sampaikan sebelumnya bahwa ayat 1-13 Mazmur 91 ini menjelaskan seruan doa kita kepada Tuhan yang ditujukan kepada orang lain, betul? Ya. Sedangkan ayat 14-16 ini berubah menjadi sebuah pernyataan Tuhan, jaminan dan janji Tuhan kepada manusia. Ya. Jadi Mazmur yang diucapkan oleh manusia, tapi ayat 14-16 Mazmur yang diucapkan untuk manusia. Ya. Dan yang memvalidasi jaminan atau janji Tuhan ini adalah di ayat yang ke-14. Dikatakan, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Dalam King James Version katakan, because he has set his love upon me, kata Tuhan. Sungguh hatinya, hati manusia ini melekat kepada Tuhan, dikatakan karena ia telah menaruh cintanya kepada Tuhan. Apa yang dimaksud dengan kata melekat atau he has set his love, menaruh cintanya kepada Tuhan? Kalau dalam pemikiran kita ya, sehari-hari, kata cinta itu berarti sebuah perasaan yang kita rasakan, more like a feeling. Tetapi kata
menaruh cinta, kita melekat ya. We have set our love on God. Itu bukan hanya berbicara mengenai sekedar feeling, tetapi sesuatu yang memang sudah kita khususkan, sudah kita putuskan untuk kita berikan dan kita lakukan untuk Tuhan. Artinya apa? Mengasihi Tuhan bukan cuma sekedar perasaan yang kita alami, tetapi sebuah pilihan yang harus kita berikan dan persembahkan kepada Tuhan. Kita taruh cinta kita kepada Tuhan. Kita berikan cinta kita kepada Tuhan. Bagaimana caranya? Dengan membangun hubungan yang akrab dengannya. Dengan berbicara kepadanya. Dengan belajar mendengar suaranya. Dengan belajar untuk mengenalnya lebih baik lagi. Makanya ayat 14 ini diakhiri dengan kata, sebab ia mengenal namaku. Ini yang disebut relationship, Bapak Ibu. Hubungan yang akrab. Banyak orang bersyukur karena ia dikenal Tuhan. Tetapi adakah di antara kita yang bersyukur karena kita mengenal Tuhan? Mengenal bukan cuma sekedar tahu tentang Tuhan, tetapi mengenal berbicara mengenai pengetahuan, mengenai pengalaman, mengenai hubungan yang erat, ikatan, bonding, perjanjian yang solid antara Tuhan dengan kita. Ikatan seperti apa? Dia juru selamat yang menyelamatkan kita. Dia yang berkuasa mutlak atas hidup kita. Dia satu-satunya andalan dalam hidup kita. Dan karena ikatan inilah, karena pengenalan akan Allah inilah, karena kita mengenal siapa Tuhan kita inilah, maka semua jaminan janji Tuhan di ayat yang ke-15 dan yang ke-16 akan menjadi bagian dari hidup kita. Dengan kata lain, the key to God's assurance, kunci dari penyertaan Tuhan dalam hidup kita sesuai dengan Mazmur pasal 91 ayat 15 sampai 16 adalah ketika hatinya melekat kepada Tuhan. Yang kedua, ketika kita mengenal siapa Dia, Tuhan kita. Kalau engkau sungguh-sungguh kenal siapa Tuhan Yesus Kristus kita, maka nothing in this world can take Him away from our mind. Sebagai pertanyaan terakhir untuk kita renungkan hari ini, apakah engkau mengenal Tuhan Yesus? Do you know Jesus? Do you know Jesus really, really well? Do you know Jesus really well and are you close to Him? Apakah engkau mengenal Tuhan dengan baik dan engkau melekat kepada Tuhan? Kalau jawaban kita adalah ya, dan saya percaya, maka semua janji Tuhan, semua janji penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan, promosi daripada Tuhan akan menjadi bagian dari kehidupan kita. Tapi kalau jawaban kita masih belum berkata ya, doa saya hari ini, mari kita bangun pengenalan akan Tuhan dan belajar hidup senantiasa melekat dan dekat kepada Tuhan. Maka waktu kita lakukan bagian itu, waktu kita ambil pilihan kita untuk mengenal Tuhan, untuk melekat kepada Tuhan, untuk put our love on Him, mengasihi, menaruh cinta kita kepada Tuhan, maka jaminan penyertaan Tuhan pasti akan terjadi atas hidup kita hari ini dan selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Berfirman Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu yang kami boleh bersama-sama belajar atasnya. Dan kami boleh belajar untuk mengerti atas janji Tuhan, jaminan penyertaan Tuhan. Tapi ada hal-hal yang harus kami lakukan dalam hidup ini Tuhan, untuk kami sungguh-sungguh boleh memperoleh jaminan penyertaan Tuhan ini. Ajar kami Tuhan untuk senantiasa memiliki satu kerinduan untuk mengasihi Tuhan, kerinduan untuk mengenal Tuhan, kerinduan untuk melekat dengan Tuhan. Karena kami percaya waktu kami lakukan hal tersebut, maka penyertaan Tuhan akan menjadi bagian dari kehidupan kami mulai hari ini sampai selama-lamanya. Hamba-Mu selesai berbicara Tuhan, tapi meteraikan firman-Mu dalam hati kami. Jadikan kami pendengar, pelaku, dan pemberita
firman Tuhan. Terima kasih sekali lagi buat atas jaminan, kepastian, penyertaan, pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami aminkan semua janji-Mu hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan bersama dengan saya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak besertaku, ya Yesus, aku perlu Engkau Tuhan, karena dalam penyertaan-Mu ada damai sejahtera. Haleluya Yesus. Dengan kasih karunia, pimpin kami setiap waktu Tuhan. Setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Karena Engkau Tuhan, bila Engkau tak besertaku, Yesus, ku tak mau berjalan. Kami butuh Engkau Tuhan, ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita siapkan hati kita mau bersatu hati dalam doa syafaat. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk hari ini. Terima kasih untuk kesehatan dan kekuatan. Terima kasih untuk semua berkat-berkat Tuhan yang masih kami dapat rasakan pada pagi hari ini. Terlebih lagi kami boleh menaikkan pujian dan penyembahan. Kami juga boleh mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan apa yang disampaikan hari ini oleh hamba-Mu, Pendeta Charles Nehemia, ini boleh menolong kami untuk kami semakin bertumbuh dalam Tuhan. Dan semakin mengerti bahwa Allah selalu menyertai kehidupan kami. Kami tidak perlu takut, kami tidak perlu khawatir. Sebab di dalam Engkau Tuhan, kami beroleh kebebasan, kami beroleh kemerdekaan. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Saat ini kami seluruh umat-Mu bersatu hati berdoa bagi bangsa dan negara kami. Secara khusus bagi pemerintahan Pak Presiden Jokowi. Kami bersyukur untuk presidennya kami Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan senantiasa menyertai presiden kami, juga seluruh menteri-menterinya. Kami berdoa untuk program vaksinasi yang saat ini terus berlangsung. Kami bersyukur untuk proses vaksinasi bagi lansia, bagi pemuka-pemuka agama, dan juga
bulan ini kami masuk kepada vaksinasi dosen dan semua mahasiswa. Kami berdoa Tuhan, biar semua proses ini bisa berjalan dengan baik. Kami percaya bukan karena kuat dan gagah kami, bukan karena kuat dan gagah manusia ini semua boleh terjadi. Tapi semua karena anugerah Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan, vaksinasi ini boleh berjalan dengan baik. Terima kasih, kami percaya Tuhan akan menyertai proses vaksinasi ini hingga selesainya nanti. Terima kasih Tuhan, dan saat ini kami juga bersyukur untuk semua anak-anak-Mu yang terlibat di dalam pelayanan di Gereja Baptis Indonesia Rosipina. Kami berdoa untuk seluruh panitia perancang, panitia mimbar yang terus memikirkan untuk tema-tema khotbah yang setiap minggu harus disampaikan bagi umat-Mu. Kami berdoa biar setiap firman Tuhan yang disampaikan, biar tema-tema yang khotbah disampaikan itu boleh sesuai dengan kebutuhan setiap umat-Mu. Dan mereka juga Tuhan boleh diberkati Tuhan. Terima kasih untuk semua teman-teman, rekan-rekan yang terlibat di dalam panitia penyembahan yang mempersiapkan rekaman ibadah ini setiap minggunya. Tuhan, kami terus berseru kepadamu, minta supaya Tuhan memberikan kami kekuatan, kemampuan dan sukacita untuk terus bisa bekerja di dalam pelayanan di tempat ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan terus memberkati kehidupan kami, menolong kami untuk kami bisa menyelesaikan setiap pelayanan yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kami. Tuhan terus tambah-tambahkan hikmat dan kebijaksanaan bagi teman-teman di panitia penyembahan. Sebab kami tahu Tuhan, kami melakukan semuanya ini karena kami mengasihi-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah semua persiapan, semua hal yang kami lakukan ini boleh memberkati umat Tuhan dan boleh memberkati siapapun yang menyaksikan ibadah online ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga tak lupa untuk mendoakan untuk sedang jemaat yang saat ini sedang mengalami masalah, sakit penyakit, perekonomian, bahkan dalam hubungan juga kami berdoa agar Tuhan sendiri memberikan jalan keluar dan memberikan kekuatan untuk kiranya umat-Mu di Rosipina boleh menang atas setiap persoalan yang mereka hadapi. Berdoa biarlah Tuhan, anugerah Tuhan menolong mereka untuk tetap bersuka cita, untuk tetap bisa merasakan bahwa Tuhan senantiasa hadir dalam kehidupan mereka. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Bapa, kami mau serahkan seluruh kehidupan umat-Mu dan semua yang menjadi pergumulan dalam hidup mereka. Kami percaya ada jalan keluar bersama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih. Hari ini kami mau berpisah satu dengan yang lain, kami mau melakukan aktivitas kami kembali, kiranya Tuhan sendiri yang menyertai, Tuhan sendiri yang menolong. Biar kekuatan yang daripada Tuhan mempertemukan kami di ibadah minggu depan lagi. Terpuji-pujilah nama-Mu Bapa, dulu sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Saya jemput kita semua bangkit berdiri, arahkan hatimu, angkat tanganmu, dan terimalah berkat Tuhan. Dengarkan firman Tuhan ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sekarang terimalah berkat yang sempurna dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus menjadi bagian dari kehidupan saudara dan saya mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur dan menerima berkat Tuhan. Yang percaya katakan bersama dengan saya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Ya besar, Ya besar, El Shaddai mulia. El Shaddai
hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.